Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Chandra Permanasari. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek tentang Scratch 2 pada mata kuliah aplikasi komputer psikologi yang diampu oleh Bapak Farid Soleh Nurdin MStat. Pada kali ini proyeknya merupakan tugas untuk membuat game Pac-Man. Baik, langsung saja kita coba terlebih dahulu gamenya. Game yang saya buat ini game Pac-Man, yang mana untuk memenangkan game ini dibutuhkan 20 poin untuk mendapatkan keberhasilan untuk mendapatkan skor yang maksimal yaitu 20 dengan lives atau nyawa sebanyak 3 dan kurang lebih seperti itu. Kemudian waktu yang diberikan durasinya 120 detik. Apabila kita mengena atau menyentuh monster, maka akan berkurang lives daripada Pac-Man ini, dan nanti bakal muncul peringatan seperti ini, kamu kalah. Baik, untuk selanjutnya saya akan coba presentasikan coding yang telah saya buat. Jadi pertama-tama dibuat dahulu backdropnya, yaitu latar belakang dari game ini. Bisa diambil dari backdrop yang ada di folder yang telah dibikin, baik itu format PNG maupun JPEG. Nanti diklik salah satu, misalkan yang ini, kemudian klik buka, dan bisa juga dibuat pada aplikasi Scratch ini dengan cara menekan tombol ini, Paint New Backdrop, seperti ini. Nanti dibuat berdasarkan tools yang telah disediakan. Karena kita telah membuatnya pada project kali ini, jadi tinggal diimport saja dari folder yang telah dibuat tadi. Setelah itu kemudian buat sprite ini merupakan Pac-Man yang nantinya akan menjadi icon untuk bermain. Dibuat dalam dua bentuk yang berbeda. Yang pertama terbuka atau lingkaran seperti ini, kemudian yang kedua itu lingkaran utuh. Jadi nantinya bakal seperti ini, kurang lebih seperti itu. Buat seperti ini persis bila perlu, dengan hitam ini dan bulat hitam ini, hitam ini, agar lebih real. Kemudian kita masuk coding. Pada kali ini coding yang telah digunakan yaitu seperti ini. Coding ini bertujuan untuk mengarahkan kursor ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Kemudian sebagai bentuk teleport dari satu sisi kiri muncul di satu sisi kanan, begitupun sebaliknya. Dan ketika si kuning ini menyentuh monster, maka lives daripada Pac-Man ini akan berkurang dengan sendirinya. Ketika livesnya 0, maka akan ada peringatan kamu kalah. Baik, jadi untuk codingnya sendiri yakni dibuat dari event. Jadi ketika green flag diklik, maka pergi ke posisi ini.
-215 -17 kira-kira di sini. Point direction ke kanan atau maksudnya 90 derajat. Jadi ketika diklik maka akan muncul pacman ini dan maju dengan sendirinya ke kanan. Kemudian untuk mengarahkannya dibuatlah coding yang kedua, yakni ketika green flag diklik maka selamanya itu dapat dari control atau forever. Kemudian kita buat coding if. Jadi jika ditekan arah bawah, maksudnya atas, maka posisinya atau mengarah pada 0 derajat, yaitu ke atas. Begitupun seterusnya, kunci maksudnya arah kursor bawah, kanan, dan kiri. Untuk bawah dengan derajat 180, untuk kanan dengan derajat 90, dan untuk arah kanan menggunakan min 90 derajat. Kemudian untuk membuat repotnya sehingga nanti muncul di sini, apabila masuk ke sini nanti muncul ke sini, dan begitu pun sebaliknya, yaitu menggunakan coding seperti ini. Namun sebelum membuat coding ini, kita buat terlebih dahulu terepot kiri dan kanan dengan cara membuat klik sprite seperti ini, find new sprite. Setelah dibuat akan muncul gunakan tools yang telah disediakan, kurang lebih seperti ini. Kita hapus dulu, kurang lebih seperti ini. Nanti posisi dari ini bisa disesuaikan, ini untuk kanan sebelah sini dan sebaliknya untuk kiri sebelah sini. Ini tidak perlu memakai coding, tapi dimasukkan ke coding yang di pacman. Jadi codingnya itu ketika menyentuh teleport kiri, yakni di sini, maka akan keluar dari kanan. Maka codingnya seperti ini, 213 min 13 ini adalah posisinya, dan mengarah ke min 90, yaitu ke sini. Jadi ketika masuk ke sini maka akan keluar ke sini lewatnya. Begitupun sebaliknya, apabila masuk ke sini maka akan keluar ke sini. Yang kedua yaitu ke kanan, ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi, codingnya seperti ini. Nah, ketika sudah selesai seperti itu, agar nantinya si gambar satu beralih terus menerus selama permainan berjalan, jadi lebih terasa hidup, ya, jadi bergerak, maka digunakan coding seperti ini. Ketika green flag diklik, maka selamanya yang ada di sini, selamanya forever next custom. Nah, custom yang dimaksud ini adalah custom 1 dan kedua, custom 2. Jadi next custom berubah terus menerus dengan menunggu terlebih dahulu selama 0,5 detik. Nanti dengan sendirinya bakal berganti, yang asalnya tidak ada mulutnya terbuka mulutnya, dan terus seperti itu. Kemudian untuk coding selanjutnya yaitu untuk menentukan bahwa si coding ini agar tidak keluar dari garis-garis yang telah disediakan atau jalur-jalur yang telah disediakan. Kebetulan jalur yang dibuat ini adalah warna hitam. Jadi bagaimana caranya agar si icon pacman ini tidak keluar dari jalur ini, maka digunakan coding seperti ini. Yaitu dengan menekan maksudnya ketika green flag diklik, maka selamanya jika color warna hitam atau warna hitam menyentuh warna biru, maka stop langkahnya atau bergerak sebanyak 0, kecuali atau jika tidak menyentuh warna biru maka bergerak sebanyak 3 langkah. Jadi nantinya ketika akan bergerak seperti ini, dia akan berhenti. Kemudian ketika kursor maksudnya diarahkan ke atas atau ke bawah, maka akan bergerak sebanyak 3 langkah seperti itu. Kemudian coding yang terakhir ini coding untuk monster-monster yang telah dibuat. Jadi nanti untuk mengurangi lives atau
nyawa, nanti dibuat kode seperti ini. Apabila menyentuh ketiga monster, kebetulan saya membuatnya 3 monster, akan berkurang sebanyak 1 dengan kemudian menunggu selama 5 detik, dan setelah 5 detik baru kalau kena lagi maka akan berkurang dengan sendirinya life-nya sebanyak -1. Dan jika life-nya sudah 0, maka keluarkan kalimat bahwa kamu kalah, seperti itu. Nah, untuk change life di sini, ambil data dari sini, kemudian nanti buat variabel. Nah, variabelnya nanti dibuat kebetulan untuk saat ini live ya, atau bisa juga dikasih nama nyawa, atau terserah sesuai dengan kebutuhan. Dan setelah itu dimasukkan. Nah, kode-kodenya bisa dilihat dari sini. Ini change, kemudian untuk if-nya di sini forever if, kemudian untuk broadcast, dan di sini bisa dilihat kalah ini juga dibuat dengan sendirinya, sesuaikan dengan kata-katanya. Dan untuk sense operator, jadi untuk menentukan variabelnya, maksud saya untuk menentukan angka-angkanya, maka bisa dengan menggunakan ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk coding dari monster itu sendiri, kita ke monster yang satu. Jadi monster di sini itu dibuat coding seperti ini. Mereka akan keluar, maksud saya mereka akan disembunyikan terlebih dahulu. Ketika green flag diklik, dia akan bersembunyi, kemudian pergi ke posisi 88 Y20, kurang lebih di sini. Nah, kemudian posisinya itu 90 derajat. Nanti akan maju ke posisi 90 derajat dan diulangi selama 5 kali. Kemudian menunggu 1 detik dan membuat clone yang baru, yaitu yaitu clone dirinya sendiri atau monsternya sendiri. Kemudian untuk menambah variasi daripada monster tersebut, jadi warnanya berubah sebanyak 25 efek. Nah, seperti itu. Nanti berarti monsternya akan muncul. Jadi kita bikin satu sprite kan, tetapi dengan sendirinya bahkan bertambah dengan waktu 1 detik 1 kali, dan dalam satu monster ini akan mengeluarkan atau akan mengulanginya sebanyak 5 kali. Ketika sudah 5 kali maka akan selesai, maksudnya akan selesai si monster tersebut untuk keluar, seperti itu. Kemudian ketika keluar maka pasti akan pergi ke yang warna biru atau tidak sesuai dengan jalur yang ditentukan. Makanya kita buat coding agar si monster ini bisa sesuai mengikuti jalur yang telah disediakan. Caranya yaitu dengan mengcoding seperti ini. Ketika saya memulai clone, maksudnya jadi ketika monster ini membuat clone, yaitu pada repeat ini 5 kali, maka tunjukkanlah atau muncul forever selamanya. Jadi selamanya bergerak sebanyak 2 langkah. Kemudian, nah di sini agar bisa berjalan sesuai dengan jalurnya untuk monster tersebut, ketika menyentuh warna biru seperti ini, kemudian set random position. Nah, di sini tuh dibuat lagi di data. Jadi posisinya itu dengan sendirinya bakal ngerandom. Mereka akan secara acak untuk pergi dengan sendirinya. Jadi tidak akan bergerombol pergi untuk mengikuti track atau jalur yang telah disediakan. Kemudian coding selanjutnya ini mau 5 steps. Lalu ditambahkan jika random position di sini dibentuk juga di sini di variabel. Jadi dibentuk, langsung masukkan ke sini kodenya. Nah, nanti jadi kebetulan di sini saya bikinnya secara randomnya itu 3 kali, artinya 3 jenis.
Jadi pertama berputar 180 derajat, disk kedua berputar 90 derajat, dan disk ketiga berputar sebanyak 270 derajat. Jadi ketika merandom dalam posisi 1, dia akan berputar 180 derajat. Dan ketika dia terkena atau menyentuh warna biru, dia akan melakukan random position yang kedua, yakni 90 derajat, dan begitupun untuk ketiga kalinya, dan terus mengulang. Ketika setelah 3 kali langsung ke 1 lagi, 2, 3, dan setelah 2, 3 lagi. Jadi dia terus acak untuk perginya itu. Gitu. Nah, untuk lebih memudahkan bisa juga diduplikat, jadi si monsternya itu gak perlu di coding untuk beberapa kali, cukup 1 kali. Nah, setelah monster dan icon Pac-Man telah dibuat, codingnya telah dibuat, maka akan muncul laps, timer, dan score. Nah, untuk score dan timer ini kita buat dari ball. Jadi ball di sini yaitu icon Pac-Man nanti makan si ball. Jadi si ball ini sebagai poin. Nanti beberapa kali dia akan muncul di beberapa arah, maksudnya di beberapa posisi secara random. Dan ketika si kuning ini memakan atau mengenai si bola ini akan menghilang, dan si kuning ini maksudnya, dan skor di sini atau di tengah atas akan bertambah seperti itu. Jadi codingnya seperti berikut. Ketika green flag diklik, maka maksud saya timer to 120, saya menggunakannya 120 detik karena satuannya 1 detik, kemudian set laps 3 dan poinnya 0. Jadi ketika dimulai dia akan berubah, si timer 120, tipsnya 3 dan min 1, dan di hidden, kemudian hidden dan diulang sebanyak repeat until point. Nah, jadi diulangnya itu sebanyak 20 poin. Jadi ketika 20 poin, tunggu selama 0,8 detik. Kemudian create clone of myself. Jadi si bola ini bakal dengan sendirinya bertambah dari posisi-posisi yang telah random tersebut, dan tidak ada batasannya, terus menerus repeat until point 10. Jadi si poinnya tuh kalau misalkan belum 20 dia akan terus bertambah sampai ketika 20 maka akan stop, akan selesai, tidak akan bertambah lagi jumlah poinnya. Kemudian forever dibuat change. Di sini change-nya tuh color, jadi untuk menambahkan efek color, jadi saya menambahkan color efek by 3. Nah, jadi seperti ini nanti. Kemudian jika poinnya sama dengan 20, maka beritahu pesan, yakni kamu menang. Bisa juga dibuat sendiri ya, seperti yang telah disebutkan. Kemudian karena nanti apabila mengenai si monster tersebut atau yang telah tadi kita buat, maksud saya ini lebih ke poin dahulu. Poin di sini ketika waktu berkurang dengan sendirinya, yaitu min 1, tunggu 1 detik dan terus menerus. Jadi selama dimulai dia akan berkurang dengan sendirinya 20, 119 dan terus menerus, dan menunggu selama 1 detik. Kemudian setelah menunggu 1 detik, kemudian jika timer sama dengan 0, jadi ketika timernya sudah habis maka beritahukan waktu habis. Kemudian ketika si ball ini membuat a clone atau membuat sebuah clone, tunjukkan dan pergi ke random position. Jadi dia akan secara random keluar. Kemudian di bawahnya forever. Nah, nanti ketika si kuning ini atau si Pac-Man ini menyentuh bola tersebut atau poin tersebut, maka
dia akan bertambah poinnya. Jadi poin ini akan bertambah sebanyak 1. Kemudian setelah mendapat poin 1, hapus clone yang telah tadi terkena atau tersentuh. Kemudian jika menyentuh monster 1, monster 2 dan yang kuning, maka hide dan delete this clone. Jadi selain menyentuh si icon Pac-Man, juga kalau misalkan menyentuh monster, maka dia akan, atau si bola ini akan menghilang begitu dan di delete seperti itu ya. Nah, ketika sudah jalan atau sudah selesai di coding icon Pac-Man beserta teleport, terus monster sama bolanya, kemudian lanjut ke poin sprite tentang deskripsi, yaitu kita buat kamu menang, kamu kalah, custom 2 dan game selesai. Nah, dibuatnya itu dengan cara yang telah tadi saya sampaikan, paint new sprite seperti ini. Bisa disesuaikan juga dengan keinginan dan sesuai dengan tools yang telah disediakan. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu dengan mengklik green flag, kemudian hide atau bersembunyi. Jadi ketika diklik itu bersembunyi si kamu menangnya itu. Di ketiga-tiganya bakal tersembunyi. Kamu menang, kamu kalah, dan game selesai. Ketika saya mendapatkan pesan waktu habis, maka posisinya berada di 00, kemudian tunjukkanlah si script tersebut, maksudnya si custom tersebut, ya begitu, sprite tersebut dimunculkan, dan keluarkan custom 3, yaitu custom 3 itu game selesai telah kita buat, dan stop semua aktivitas. Begitupun 3 kode lainnya, yang lainnya membahas tentang kamu kalah, kamu menang, seperti itu. Kita coba lagi gamenya ya sampai berhasil. Ketika dia akan mengenai yang biru dan dia tidak akan bisa maju lagi, seperti itu. Nah, untuk poin si bolanya sendiri itu bakal berada di posisi yang berbeda-beda, dan mereka akan terus muncul sampai si poinnya yang ada di tengah itu sampai 20. Kalau sebelum sampai 20 akan terus muncul dengan sendirinya dengan posisi yang random, dan apabila mengenai monster, saya tidak langsung bakal berkurang lives-nya. Kita ke teleport ya, dan keluar di sebelah samping kiri, kemudian kita cari lagi ya. Seperti ini. Nah, 2 lagi, dan ketika saya sudah selesai maka akan beritahuan kamu menang. Demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan tentang Project Pac-Man ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi rekan-rekan, teman-teman atau sahabat-sahabat yang menonton. Terima kasih atas kesediaan dan waktunya untuk melihat presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.